tidak mendapatkan hasil, maka kita akan melanjutkannya dengan cara voting, yaitu pemilihan dengan kertas suara yang untuk yang luring nanti akan dibagikan, dan bagi yang daring mereka sudah memilih lebih dulu, jadi kita tutup pemilihnya jam 10, berarti sudah lewat ya. Untuk yang daring memilih hanya satu kali, jadi hanya satu kiriman yang pertama yang dapat kami terima. Nanti kami akan buka siapa saja yang sudah mengirim secara daring, karena itu akan mempengaruhi perhitungan suara nantinya. Sedikit dari untuk Bapak Ibu ketahui, Pak Damar hanya mempunyai satu suara. Jadi di sini tidak ada yang double. Baik, supaya mempersingkat waktu, acara kita buka, ya, tentunya dengan doa supaya pemilihan acara ini berjalan lancar dan fair, tidak ada gap, tidak ada kubu-kubuan, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa tahu bisa jadi menhan yang kalah, nggak apa-apa, ya, kita harus sama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita langsung masuk ke acara, yaitu pengambilan kata sambutan dari Pak Dekan. Ya, ini kita sambutan hanya Pak Dekan, bukan memilih ya. Jadi sambutan karena wajib beliau yang punya rumah. Kita beri kesempatan untuk Pak Priyo Aryo Damar memberikan berpatah-patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik secara daring maupun luring di sini dalam rangka pemilihan Ketua Program Studi Musik. Pemilihan ini dilakukan dalam rangka memang seperti kita ketahui semua kemarin bahwasanya pejabat struktural di program studi musik yang sebelumnya sudah beralih tugas ke dekanat, ya, untuk sama-sama kita membangun fakultas ini. Dengan kejadian seperti ini, otomatis tampuk kepemimpinan dalam prodi musik harus diteruskan atau digantikan oleh para pejabat yang baru. Ya. Harapan kami dari dekanat, siapapun nanti terpilih adalah terpilih orang yang terbaik dan juga bisa bersinergi program kerjanya dengan dekanat, ya. Dekanat periode 2020-2024, karena memang ke depan ini tantangan kita banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan, ya. Untuk itu juga kami mohon juga nanti dari dekanat kesediaan para prodi juga untuk mensupport kami, ya, karena memang terus terang
kepemimpinan periode 2020-2024 kami menerapkan sistem kepemimpinan yang partisipatif. Ya, jadi kami mengharapkan proaktif juga dari semua prodi untuk sama-sama membangun Fakultas Seni Pertunjukan. Saya pikir itu saja dari saya, tidak berlama-lama. Ya, silakan sewaktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Kita lanjut ke pengambilan nomor urut calon Kaprodi. Silakan Pak Pras. Mungkin para kandidat bisa di tengah dulu. Ya. Salaman dulu biar agak akrab dikit. Ya. Silakan mengambil. Ya, awas, itu 50.000 tuh, Pak. Oke, nomor 1 oleh Pak Joko, nomor 2 oleh Pak Amra. Oke, sesuai 2019. Ya. Ya, oke. Sekali lagi saya ingatkan ini bukan di foto ding, apa dong, di foto dong. Apanya di foto? Oh iya. Ini sekali lagi bukan nomor urut pemilih ya, tapi ini nomor urut presentasi dulu. Jadi kita memulai presentasi dan visi misi dari calon Kaprodi yaitu Bapak Joko Widodo MSN. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Tes. Tarom, ini belum keluar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Terima kasih buat panitia dan kepengurusan dekanat. Terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk mengikuti pemilihan Kaprodi Musik untuk melanjutkan periode 2019-2023. Saya langsung saja ke visi misi dan program kerja saya. Untuk visi itu karena ini kan melanjutkan, jadi saya tidak membuat hal yang terlalu ke depan, karena itu nanti bisa untuk di Kaprodi berikutnya. Untuk visi itu menjadi pusat pendidikan seni musik urban yang unggul dalam bidang penciptaan, penyajian, dan kajian karya dengan penguasaan teknologi terkini. Ini turunan dari visi misi IKJ, jadi konsentrasi di urban. Untuk misinya saya menggarisbawahi pada peningkatan keahlian dan kemampuan dosen dalam pengajaran, penelitian dan penulisan secara akademis dengan melakukan kolaborasi dari semua pihak yang dapat mewujudkan tridharma perguruan tinggi serta mampu menguasai sistem pendidikan dan akademik dengan menggunakan perangkat berbasis teknologi. Nah, ini kenapa saya anggap perlu sekali, karena di struktur rektorat juga sudah berubah ya. Nanti Bapak Ibu semua bakal ada sosialisasi dari kita, dari Prodi Musik dan dari dekanat tentang kepengurusan rektor dan struktur yang baru dan apa saja yang mencakupinya. Dalam belajar dari akreditasi kemarin, jadi poin kita secara manajerial itu sudah bagus sekali kalau menurut saya. Nah, di misi ini saya ingin poin kita itu lebih bertambah, ya insya Allah kalau bisa dapat A dengan kekurangan yang kita miliki dalam penelitian, penulisan, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, karena di antara kita ada yang berada di pendidikan menengah misalnya, atau di beberapa alumni kita sudah memiliki usaha. Nah, itu kita kolaborasikan untuk
menjadikan kita terlibat dalam misalnya penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Kenapa saya lebih menekankan ke situ? Karena itu sehingga kalau kita sudah bisa nanti sering terlibat dan punya penulisan, penelitian dan pengabdian masyarakat, itu tidak mungkin tidak bakal kita bisa menembus hibah nanti karena kita sudah terbiasa. Jadi membiasakan diri dulu. Kemudian untuk program kerja ada jangka pendek, menengah dan panjang. Saya mulai dari program jangka pendek itu tentu saja saya akan menjalankan tata kelola prodi secara integral. Nah, integral di sini saya tidak ingin nanti kita tidak satu pemahaman dan satu komando istilahnya. Jadi agar pengelolaan ini berjalan efisien dan efektif, terutama dengan adanya teknologi, khususnya yang sudah kita lakukan selama ini, walaupun ada yang masih terlambat, tapi setidaknya itu bakal diintensifkan lebih jauh. Yang kedua itu menjalankan kalender akademik, pengajaran dan pelaksanaan tugas dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Ini juga sama, jadi saya minta komitmen semuanya nanti kalau terpilih, agar kita tidak lagi menjadi catatan di rektorat masalah keterlambatan data segala macam. Ya ini tentu juga tidak hanya prodi musik ya, maksudnya kita juga harus berkolaborasi dengan dekanat nanti supaya semuanya berjalan dengan baik. Terus kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat. Nah ini jadi saya sudah disinggung tadi di awal. Karena saya baca-baca juga di beberapa perguruan tinggi itu mereka itu banyak terlibat untuk pengabdian masyarakat, misalnya itu di beberapa sekolah atau di beberapa perguruan tinggi yang mungkin sudah bekerja sama gitu, jadi saling tukar ilmu pengetahuan untuk melengkapi satu dan lain sebagainya. Nah nanti juga saya pinginnya di beberapa alumni juga akan kita libatkan dalam bagaimana kita melaksanakan PKM dan penelitian. Jadi kita karena sudah punya beberapa alumni yang sudah berada di luar dengan profesi masing-masing, itu kita akan kolaborasikan dengan kegiatan prodi musik. Terus berikutnya meningkatkan komunikasi antar dosen pembimbing akademik, dosen pengampu dan tim pengajar tiap mata kuliah. Nah ini juga salah satu konsentrasi yang selama ini kita masih ada kendala di sana sini, terutama dari ketersediaan mata kuliah dan pemilihan untuk kuliah tertentu sehingga informasi ke mahasiswa itu lebih terbuka gitu, dan mereka dapat mengetahui sedini mungkin, oh ini misalnya mata kuliah ini siapa yang pegang gitu. Dan itu nanti akan dikomunikasikan ke prodi, jadi biar ada data dari setiap pembimbing akademik siapa mahasiswanya yang mengambil mata kuliah tertentu itu salah satunya. Kemudian meningkatkan bahan ajar dan pembawaan materi bahan ajar yang didasarkan pada riset dan kebutuhan pengembangan program. Nah ini juga karena tantangan kita yang begitu besar dan kesempatan juga yang begitu tidak kalah luar biasa karena berada di ibu kota, dan banyak itu sebenarnya dari pemerintah provinsi, di daerah ataupun di kabupaten kota, itu sebenarnya banyak yang ingin bekerja sama dengan kita. Nah, tugas kita juga untuk menjembatani dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Contohnya mungkin nanti ada kuliah jarak jauh atau kuliah. Nanti kita rumuskan bersama. Ini juga kan akan meningkatkan daya jual kampus kita. Nah, riset kenapa diperlukan? Nah, karena kita tidak bisa lagi membicarakan suatu hal tanpa adanya sebuah data, terutama yang terjadi di masyarakat. Jadi untuk program pengembangan bahan ajar itu sangat diperlukan atas kebutuhan dari masyarakat itu sendiri sebenarnya. Saya ambil contoh misalnya kenapa di Amerika misalnya kok, yang sudah kita tahu bersama, kenapa kita setiap mau ngambil kuliah apa saja mereka bisa menyediakan ini? Karena mereka melihat itu peluang gitu.
peluang untuk berkembang di kemudian hari. Walaupun mungkin mahasiswanya baru sedikit, tapi nanti itu bakal berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian kerjasama antar prodi di lingkungan FSP dan fakultas lainnya ini juga perlu karena kita juga mengembangkan beberapa mata kuliah minor ya. Nah, untuk yang berjalan selama ini kan ada fakultas film dan televisi, tapi untuk kedepannya itu mungkin kita menawarkan yang lebih lagi, terutama di FSP. Nah, karena kita masih berada di satu payung yang sama dalam seni pertunjukan dalam bentuk fakultas, tentu saja ini menjadi perhatian karena bagaimana seperti yang saya alami dulu, kita juga sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan mahasiswa dari prodi lain. Kemudian meningkatkan komunikasi antar elemen di prodi musik yang berbasis daring. Nah, ini juga sudah terlaksana saya kira. Cuma mungkin nanti kita tingkatkan lebih jauh biar tidak ada kendala di kemudian hari. Karena proses data saat ini butuh kecepatan yang luar biasa. Tidak lagi menunggu waktu untuk bertemu di kampus. Jadi sesegera mungkin diselesaikan permasalahan atau segala hal yang berkontribusi terhadap akademik. Program jangka menengah yaitu mempersiapkan program mandiri dan ekstensi untuk penerimaan mahasiswa, mahasiswi 2001 dan seterusnya. Nah, ini karena kita sudah menjalankan sebelumnya, ini saya rasa Bapak dan Ibu semua sudah memahami adanya program ini. Nanti kita usahakan di 2021 itu yang mahasiswa akan datang itu kita buka lagi program mandiri dan ekstensi. Selain untuk pengembangan program, nah ini juga membantu dalam keuangan fakultas dan juga kontribusi untuk musik itu sendiri. Terus berikutnya kerjasama prodi dengan organisasi, instansi dan institusi lain di luar IKJ. Ini juga sudah berjalan saya kira, cuma mungkin masih ada kurang ini ya, kurang masif ya, kurang banyak. Gitu. Nanti kita akan coba membuat ini satu program agar kerjasama ini berjalan lebih masif. Nah, berikutnya itu penerbitan jurnal prodi musik. Ini juga sangat diperlukan karena untuk jenjang fungsional dosen dan segala macam dan pengembangan keilmuan juga bisa dimediasi dengan penerbitan jurnal prodi musik. Kemudian kerjasama untuk menerbitkan hasil penelitian dengan jurnal eksternal. Ini juga kita belum pernah ya ada kerjasama seperti ini. Ini kan kalau kita bertumpu pada jurnal prodi musik, fakultas dan yang ada di institut, dengan banyaknya dosen yang kita punya mungkin agak sedikit sulit ya, karena kan nanti tidak semuanya bisa masuk ke dalam situ. Nah, mungkin kita akan ada kerjasama dengan jurnal yang di luar. Kemudian program jangka panjang, merancang pengembangan prodi musik menjadi fakultas untuk kepentingan pengembangan keilmuan dan program keahlian peminatan menjadi program studi. Ini saya kira di isi sudah mulai kelihatan ya, bagaimana yang tadinya peminatan sudah mulai bergerak menuju program studi. Saya kira nanti semua FSP juga begitu, ya prodi-prodi lainnya. Kalau kita bisa duluan ya mungkin kita bisa menjadi contoh buat yang lain. Bagaimana keilmuan itu memang harus dikembangkan. Karena kita dalam bentuk pendidikan di sebuah institusi, maka pengembangan program juga sangat diperlukan. Kemudian program jangka panjang berikutnya membuka peluang kerjasama untuk meningkatkan jenjang dosen dari S1 ke S2. Ini sudah dilaksanakan oleh institut dengan beberapa perguruan tinggi, terutama yang kemarin saya ikutin itu masih di UI ya. Tapi insya Allah menurut informasi itu bakal berkembang ke institusi lainnya, tidak hanya UI. Jadi untuk awalnya memang di UI.
Kemudian meningkatkan kesejahteraan yang didasarkan pada peningkatan pendapatan kemampuan finansial. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan tadi pengembangan program mandiri dan ekstensi. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri. Ini sudah pernah terjadi di beberapa kedutaan besar yang ada di Jakarta terutama dan beberapa negara luar. Ya. Nah, ini akan kita coba lihat lagi apakah ada kemungkinan yang lebih banyak kerjasamanya. Ini juga penting selain tadi kita ingin mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat, ya salah satunya ya ini kerjasama antar institusi di luar negeri itu sangat tinggi nilainya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pendanaan hibah untuk meningkatkan poin akreditasi. Nah, tujuan dari semua yang saya paparkan tadi itu sebenarnya di sini kesimpulannya. Jadi bagaimana akreditasi kita itu sangat baik lah kalau bisa mendapatkan nilai tertinggi. Karena ini penting terutama kepercayaan ini ya masyarakat luas itu. Banyak juga mereka bertanya-tanya sebenarnya IKJ ini akreditasinya apa gitu. Karena kita kemarin belum ada akreditasi institusi, jadi kita juga mengalihkan pada akreditasi program studi jadinya. Jadi kita sampaikan, oh program studi musik sudah ada akreditasinya, tapi kalau institusi kita belum tahu. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga mempersiapkan sambil proses akreditasi institut, kita juga mengupgrade poin-poin kita, nilai-nilai kita yang sehingga membuat kepercayaan masyarakat itu bertambah dan mengirimkan terutama ya tentu saja anak-anaknya untuk belajar di tempat kita. Demikian visi dan misi saya dan program kerja saya. Terima kasih pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Widodo, MSN. Selanjutnya presentasi pada Bapak Amra Reza, SSN MPD. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen semua yang saya cintai, serta panitia pemilihan Kaprodi. Ya. Bersyukur sekali hari ini bisa berkumpul di sini, baik yang secara daring maupun luring, dalam acara pemilihan Kaprodi. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, sambil menunggu layar presentasi, ya, saya ingin berdoa dulu kepada semua dosen-dosen musik serta kerabat-kerabat saya di sini selalu dalam keadaan sehat walaupun COVID ini belum berhenti, tetapi kita kegiatan kan tidak berhenti. Jadi kesehatan sangat penting untuk mendukung segala aktivitas kita. Ya. Oke, sambil menunggu ya saya sedikit menceritakan bahwa sebelumnya saya sudah menjabat sebagai sekretaris program studi musik dulu di jurusan musik ya pada tahun 2004 sampai tahun 2008. Kemudian periode kedua ya terpilih kembali jadi sekretaris juga itu pada tahun 2008 sampai tahun 2012 gitu. Dan selanjutnya berlangsung setahun sampai tahun 2013. Kali ini saya mencalonkan diri ya mengingat buat saya adalah sebagai panggilan juga karena IKJ Prodi Musik itu merupakan rumah kita semua dan saya bertanggung jawab juga untuk melakukan hal yang terbaik buat Prodi Musik ke depannya. Ya. Yang pertama.
yang di itu. Yang di sama surat pernyataan itu kan bersamaan di situ. Oh, satu file. Iya. Iya. Bawahnya. Oke, itu ya. Oke, sekarang saya mulai ya. Visi, misi, dan program kerja. Ya. Sesuai dengan visi Prodi Musik, ya saya meneruskan saja ke bawahnya. Jadi misi kalau jadi Kaprodi saya akan berusaha menjadikan Prodi Musik sebagai institusi pendidikan seni musik terdepan di Indonesia pada tahun 2025 dengan pengelolaan organisasi yang sehat, tentu dengan semua bidang-bidang yang ada di dalamnya. Selanjutnya misi, melaksanakan program pendidikan akademik dan sub-sub keilmuan yang ada, baik penyaji, pencipta, atau musikologi, serta pengembangannya. Yang B, melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membuat kelas non-reguler dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dosen prodi musik. C, memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat dan kegiatan sesuai bidang kompetensinya. Misi tersebut akan saya wujudkan dalam program kerja, ya. Yang A, pelaksanaan ujian studi sudah untuk tahap akhir beberapa mahasiswa yang sudah mempersiapkan. Yang B, penerimaan mahasiswa baru tahap ajaran tahun 2021 dengan menerima mahasiswa lebih banyak dari tahun sebelumnya guna mendukung program kelas non-reguler. C, menyusun program untuk pembukaan kelas non-reguler serta aturan-aturannya dan akan bekerjasama dengan pihak dekanat. Yang D, melanjutkan program kerja Kaprodi sebelumnya untuk kemandirian prodi musik dengan tujuan akhir menjadi fakultas musik. E, memberikan ruang komunikasi yang lebih luas serta fasilitas yang bisa disediakan kepada mahasiswa serta dosen, terutama yang sedang akan menempuh ujian S1. Jadi program kerja yang akan saya lakukan adalah yang tampak di depan mata saya dan berikut dengan problematik yang ada di prodi musik gitu. Ya, terutama tentang ini berhubungan dengan nilai akreditasi kita kemarin, ya, yang semakin lama semakin menurun. Dan kemarin juga dijelaskan bahwa kelemahan kita adalah masalah karya ilmiah gitu. Jadi nanti akan diupayakan untuk bagaimana caranya bekerjasama dengan dekanat dan rektorat agar dosen musik bisa aktif untuk membuat karya ilmiah dan karya ilmiah tersebut bisa dipakai untuk akreditasi. Selanjutnya yang paling vital adalah masalah finansial atau kesejahteraan dosen musik gitu. Karena dosen musik sangat mahasiswanya sangat banyak dan bisa mengembangkan programnya. Dengan begitu, kita bisa buka kelas seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu kelas non-reguler, sehingga bisa menambah pemasukan. Kalau misalnya dosen keuangannya sangat terjamin, maka kerjanya juga akan lebih fokus gitu, tidak harus sambar sana sambar sini gitu. Jadi kalau kita dari prodi musik, tentu saya bekerja sama dengan fakultas bisa memberikan jaminan tentang kesejahteraan tersebut, maka dosen musik akan bisa bekerja full di musik gitu. Karena tantangannya kan selalu, terutama buat dosen tetap misalnya, dosen tetap harus di kampus tuh paling minimal 3 kali 8 jam atau 3 hari di 8 jam gitu. Nah sementara di gajinya mungkin tidak
Kalau untuk mau mencukupi itu tidak, pasti banyak yang nyambi di luar. Nah, dengan adanya program non reguler, hal itu bisa tertutupi gitu. Selanjutnya yang saya garis bawahi satu lagi adalah pengembangan prodi. Jadi tidak hanya sekedar untuk program yang sudah ada di penciptaan, penyajian dan musikologi, kalau bisa nanti ada pengembangan misalnya dalam non reguler itu, karena banyak permintaan dari luar seperti yang mengajukan bagaimana kalau dibuka sekolah untuk khusus orang-orang berkebutuhan khusus gitu. Kita bisa bikin program seperti itu karena mereka sangat ingin kuliah. Tapi orang berkebutuhan khusus tentu punya cara dan sistem pengajaran yang berbeda. Karena itu sudah tantangan semenjak saya dulu waktu tahun 2004 itu sudah banyak yang minta itu, tapi sampai sekarang kenapa kita tidak bisa menyiapkan gitu. Tidak bisa menyiapkan. Walaupun yang masuk nanti tidak terlalu banyak, tapi itu kita sebagai prodi musik sudah bisa memberikan tantangan atau permintaan dari masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat kan meminta apakah kita bisa membuka program tersebut setelah 20 tahun, harusnya kita bisa. Gitu. Begitu juga tentang standar untuk penerimaan, ya kan kita sudah lakukan sejak tahun 2004 dulu agar bisa menampung mahasiswa, karena sebelumnya kan mahasiswa waktu SMA tidak semuanya dapat pelajaran musik. Jadi kita akan menampung itu dengan program dan percepatan seperti dulu. Jadi ada semacam program matrikulasi untuk mahasiswa yang belum standar. Jadi lulusannya tidak kacangan juga gitu ya, dan itu sudah terbukti waktu kita melaksanakan program non atau kelas mandiri waktu dulu tahun 2008 dan tahun 2009. Dari saya cukup segitu aja ya. Semoga kalau saya terpilih, saya akan bekerja keras untuk melaksanakan program kerja saya. Mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu kali ya, biar agak seger kali ya. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan pertama, jadi sistemnya bertanya langsung jawab, jadi tidak menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baik, kalau begitu kita mulai sesi pertanyaan. Untuk yang daring juga bisa mengajukan pertanyaan, silakan nanti mic-nya dinyalakan. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk sesi pertanyaan didahulukan kepada dosen tetap terlebih dahulu. Tepatnya kami persilakan siapa yang mau bertanya, Bapak Ibu. Iya. Oke, pertanyaannya 5 orang dosen, 1 orang 1 pertanyaan. 1 dosen 1 pertanyaan. Ya, ada yang mau bertanya? Atau karena sudah punya pendapat, sudah jelas dari kedua kandidat mempresentasikan dengan jelas, jadi apalagi ditanyakan. Mungkin kandidat juga jangan tanya. Oke, yang daring bisa kalau jika mau bertanya bisa angkat tangannya atau langsung ke pesan. Oh, nggak ada ya? Oke, kayaknya sudah punya calon nih, udah punya calon tinggal masuk KUA aja ya. Bu Endang kok Hasles, kok left, ini malah keluar, tinggal barangkali. Oke. Tidak ada? Hah? Oh, Bu Baptias. Oke, Bu Baptias, silakan. Maaf, ini tadi disambil sama pusonya. Terima kasih untuk paparan. Aku kok bergaungnya suaranya ya. Di situ enggak ya? Kedengaran jelas, di Ibu suara di sini jelas banget. Oke. Terima kasih untuk Pak Joko dan Pak Amra atas paparannya.
satu pertanyaan untuk Bapak berdua. Bagaimana bentuk nyata yang akan Bapak lakukan dalam program kerja untuk meningkatkan kinerja dosen musik lah ya. Itu aja sih. Jadi bentuk konkretnya di masa jangka pendek paling tidak 3 bulan ke depan ini apa? Itu dari saya. Terima kasih. Mohon dicatat atau mungkin di chat karena setelah ini saya izin ikut tempat lain lagi. Gusonya nungguin di sebelah. Waduh. Terima kasih Bapak Joko Amra. Ya, dijawab dulu nanti kalau itu bisa langsung japri aja berdua ya kandidat ya. Bu Matias ya. Oke, silakan siapa dulu mau menjawab, Pak Joko atau Pak Amra? Oke, Pak Joko dulu lah karena nomor 1. Siap. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Baptias atas pertanyaannya. Kalau saya melihatnya dari sisi ini, dosen-dosen kita kan sudah ada yang mendapatkan sertifikasi dosen ya. Nah, itu nanti kita aktifkan dengan beberapa pertemuan untuk memberi arahan atau menggali lagi bagaimana itu seharusnya yang kita lakukan atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Karena dosen-dosen kita yang senior itu kan sudah banyak pengalaman ya, banyak sekali dan namanya juga sudah dikenal dan tentu saja mereka punya pemikiran-pemikiran yang baik, yang yang luas ya. Nah itu bagaimana nanti kita bisa belajar dari mereka. Tentu saja nanti ada forum diskusi, ada forum kelompok dalam beberapa dosen itu, terutama yang muda-muda nih, karena kita juga ada jenjang ini ya, dosen tetap dan asisten ya. Nah nanti kita berkolab lah, kolaborasi semuanya, bagaimana tantangan ke depan kita mau seperti apa, terutama dalam pendidikan kita. Bagaimana meningkatkan pendidikan itu dengan pengetahuan dan keilmuan yang diberikan oleh para dosen-dosen senior kita. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya oleh Pak Amra. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Baptias. Ya, saya akan jawab. Jadi kalau dosen musik itu memang sudah pada sibuk semua. Kalau Ibu bilang gimana kinerjanya biar bisa meningkat, kinerjanya sudah pol dosen musik itu. Sudah pada kerja semua dengan sekuat tenaga. Nah, kalau dari dalam 3 bulan ini yang akan saya lakukan adalah kalau terpilih adalah koordinasi bagaimana program ke depan dalam pembentukan kelas yang non reguler, sirkulasinya. Di samping itu juga dia melibatkan semua dosen tetap, ya, dan keahlian masing-masing juga dosen tidak tetap, ya, serta asistennya. Nah dari sisi untuk karir dosen yang berhubungan dengan jenjang fungsional dosen itu nanti akan berhubungan dengan dekanat dan rektorat, karena itu bukan kerja sendiri dari kaprodi dan dosen, tapi harus berhubungan dengan dekanat dan rektorat. Dan itu juga salah satu program yang kedepannya maksudnya dalam waktu dekat harus disosialisasikan bagaimana agar bisa dosen yang belum ada JFD bisa mendapat JFD dan dosen yang sudah ada JFD bisa meningkatkan JFD-nya. Dari saya segitu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya Bu Baptias? Terima kasih Pak Amra, Pak Joko. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Pak Gideon, silakan. Di situ Pak, mic-nya sudah disiapkan. Oke, selamat siang ya semua Bapak Ibu dosen, terima kasih kesempatannya. Untuk Pak Amra, Pak Joko, terima kasih paparannya. Saya hanya ingin bertanya
bagaimana tindakan nyata dari Bapak berdua jika terpilih menjadi Kaprodi, melanjutkan sisa kerja saya kemarin yang belum selesai, mengenai regenerasi dosen, karena ada isu kita yang terhangat juga, ada beberapa dosen yang dalam masa periode kepemimpinan Bapak nanti akan habis juga masa atau sudah memasuki masa pensiun. Kemudian kita kan juga membutuhkan jumlah porsi dosen tetap yang ideal, kurang lebih itu. Jadi bentuk nyatanya seperti apa? Silakan. Makasih. Terima kasih Pak Gideon. Silakan gantian oleh Pak Amrah untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kerja untuk regenerasi ini sudah saya lakukan juga waktu jadi Seprodi dulu ya, dengan mengangkat atau merekrut para lulusan-lulusan yang muda yang sangat berbakat, maksudnya punya potensi untuk menjadi dosen. Nah, selanjutnya mengenai regenerasi penggantian dari dosen yang sedang persiapan pensiun atau bukan persiapan ya, misalnya 3 tahun lagi pensiun gitu, kita kan sudah ada beberapa dosen-dosen muda gitu ya. Jadi dosen-dosen muda itu diaktifkan kerjasamanya dengan dosen-dosen yang akan memasuki masa-masa pensiun tersebut. Nah, jadi regenerasi itu berjalan dengan lancar, tidak putus. Jadi komunikasinya langsung gitu. Apa yang ada dari dosen pendahulu tetap dipertahankan, apa yang ada di dosen yang baru, yang muda ini dijalankan. Jadi tidak ada misalnya langsung ganti gitu aja, enggak. Jadi tetap bekerja sama. Nah, itu cara regenerasi seperti itu yang dilakukan. Jadi tidak hanya misalnya angkat terus putus. Jadi nggak ada komunikasi. Misalnya ya dosen yang pertama mengajar mengampu mata kuliah ini, terus tiba-tiba penggantinya nanti langsung mengampu tanpa koordinasi. Itu adalah ya, harus dihindari gitu. Jadi regenerasi seperti itu, ada kesinambungan gitu. Terus kalau untuk masalah dari administrasinya, tentu kita akan mengajukan ke dekanat dosen-dosen muda untuk cepat diangkat jadi dosen tetap, apapun peraturannya gitu, agar dekanat bisa mengajukan ke rektorat gitu. Terus mempersiapkan juga agar yang generasi muda itu lebih mempersiapkan tentang hal-hal administrasi juga seperti untuk kebutuhan JFD gitu. Jadi saya seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Amrah. Selanjutnya Pak Joko, persilakan. Ya, terima kasih Pak Gideon pertanyaannya. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Amra itu kita pasti akan jalanin semuanya seperti itu. Pasti kita punya tanggung jawab seperti itu Pak. Dan itu nggak mungkin kita nggak melihat hal itu. Tapi ada catatan juga bagi saya, sesuai ketentuan ya yang kita pegang bersama itu ada aturan-aturannya. Tentu saja dosen-dosen muda itu biar nanti terbiasa dengan istilah dosen, yang saya bilang dosen muda walaupun status ya, dosen-dosen muda itu sekarang kan tergabung dalam tim teaching ya. Nah, dari situ kan ada alih pengalaman segala macam. Tentu saja kalau zaman saya dulu sulitnya pengangkatan karena kita masih S1. Nah, sekarang stok kita yang S2 udah banyak. Jadi kebalik sekarang. Stok S2-nya banyak. Ada beberapa ya lebih, mungkin saya dibanding yang S1 ya, yang on progress juga S2 juga sudah ada. Jadi ya ini tidak mungkin tidak di approve gitu. Pasti dia akan kita tindak lanjutin bagaimana proses ininya sehingga bisa menjadi dosen tetap. Tentu saja kan ini belajar dari tim teaching ini. Terus yang kedua ada regulasi sirkulasi gitu Pak. Saya pinginnya sih nanti kan misalnya kita ini terbiasa yang ngajar praktek, itu nanti kita sirkulasi ngajar yang kelas teori juga. Nah yang kelas teori juga, yang biasa ngajar kelas teori, jika dia memiliki keahlian, ya tentu saja punya keahlian yang mungkin selama ini dia nggak mau tunjukkan, ya mungkin dia bisa berbagi di kelas tim teaching itu. Jadi sudah tentu
siapapun yang jadi kaprodi nanti itu menjadi tugas yang harus segera dilaksanakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Pak Gideon ya? Oke. Silakan Pak Damar. Selamat siang semuanya. Saya mau bertanya kepada kedua kandidat ini, ya. Bagaimana sikap Anda nanti sebagai kaprodi apabila dari tim dosen Anda mendapatkan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa, yang merupakan penilaian kinerja apabila Anda dianggap kurang maksimal penilaian kinerjanya. Bagaimana mekanisme Anda memperbaiki itu dan bagaimana juga mungkin realisasi dari hal tersebut di tingkat prodi. Terima kasih. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Dekan. Aduh. Bukan berat Pak Dekan, juga. maaf. Beliau adalah dosen tetap, bukan Pak Dekan. Posisinya. Saya tahunya di Dekan soalnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Damar. Nah ini saya rasa permasalahan ini terjadi di mana-mana ya. Dari saya banyak baca juga di tingkat sekolah dasar juga ada. Nah evaluasi itu kan sebenarnya untuk melihat bagaimana kemampuan dosen tersebut atau bagaimana dia menghadapi tantangan yang sudah ditugaskan pada dia. Jika nanti dari hasil evaluasi itu ternyata nilainya kurang atau dianggap kurang berkompeten, nah itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama, saya rasa, terutama bagi dosen-dosen yang sudah berpengalaman, bagaimana nanti kita buat simulasi, mungkin kalau dulu di UNJ atau di IKIP dulu ada akta 4 ya, bagaimana itu mengajar, bagaimana itu mempersiapkan materi segala macam, yang tadi saya sudah sebutkan by riset ya. Jadi harus kembali ke data yang memang harus ke situ. Jadi siapapun kalau bisa nanti begini, siapapun yang mengajar di mata kuliah tersebut sudah ada semua materi dan segala macam itu dan beserta teknik pengajarannya mungkin ya. Nah, kemudian kita kan punya beberapa suhu juga dengan gelar magister pendidikan ya. Nah itu saya rasa bisa berbagi lah bagaimana, saya rasa Pak Amra juga berada di situ ya, magister pendidikan ya. Bagaimana nanti dari sisi pengalaman pendidikan yang kita belum tahu mungkin atau belum dioptimalkan, nanti kita buat tim-tim tertentu untuk menggali itu Pak. Saya rasa begitu. Ya, terima kasih. Ini sudah pertanyaan ketiga. Penanya ketiga. Oke, selanjutnya. Halo. Ya. Oh iya, Pak Amra, Pak Us. Pak Amra belum. Maaf. Oke. Belum. Ya, belum, sebentar. Belum dijawab oleh Pak Amra. Yang tadi belum dijawab pertanyaan dari Pak Damar. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan memang yang paling utama antara dosen dan mahasiswa itu terjalin komunikasi yang sangat bagus ya. Jadi kalau komunikasinya tidak bagus, akhirnya eksesnya nanti pada saat evaluasi. Begitu komunikasi tidak bagus, apapun yang disampaikan dosen tetap aja dibilang pokoknya jelek gitu. Itulah yang kita dapati di anak-anak milenium sekarang. Jadi sebagai dosen kita kan nomor satu yang berdasarkan seni, apalagi musik sangat sensitif. Dan itu mengetahui ya psikologis setiap anak-anak gitu, bagaimana mahasiswa itu. Jadi pendekatannya yang harus kita selalu evolusi pendekatannya gimana caranya. Jadi kalau misalnya ada penilaian yang jelek tentang dosen, evaluasinya jelek, nah itu harus segera kita cari solusinya. Pertama mengetahui dulu apa evaluasinya di bidang mana. Sesudah itu kita komunikasi juga dengan mahasiswanya.
Nah, nanti mahasiswa maunya bagaimana, dan sementara kita tidak boleh menghilangkan jalur tata cara atau yang sudah digariskan dalam standar pengajaran gitu. Bukan berarti harus mengikuti kemauan mahasiswa terus gitu. Tapi ada komunikasi yang saya bilang seperti itu. Karena mereka kan sekarang YouTuber generation ya, ngelihat di luar negeri kuliah itu dosen di depan, kadang mahasiswa di belakang, ada yang tidur, ada yang apa, itu udah bebas gitu. Mereka melihat itu, kenapa kok IKJ kan seni, kenapa nggak begitu gitu ya. Sementara kita kan nih masih Indonesia, masih terpatok dengan nilai norma-norma gitu ya. Nah, yang titik berat dari evaluasi tadi memang harus ada solusi yang cepat, karena itu makin lama akan makin membengkak dia kalau nggak diselesaikan dalam 1 semester. Dan itu mahasiswa akan mewariskan ke generasi berikutnya, dosen ini begini, nanti itu berikutnya diwariskan lagi, dosen ini begini gitu. Jadi itu karena kurang komunikasi gitu. Nah, saya sangat senang sekali dengan kepemimpinan Kaprodi yang Pak Gideon, selalu ada pertemuan dengan mahasiswa itu rutin, ya. Jadi itu menjawab semua, misalnya ada keluhan atau apa gitu, bisa lewat situ. Nah, itu ada medianya seperti itu sangat bagus. Dan itu tetap akan saya jalankan, ya. Program kerja seperti itu tetap dijalankan gitu. Dan baik dari tentu tidak mengurangi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dosen pun tetap harus melihat sisi psikologis mahasiswa. Kalau memang misalnya harus tarik ulur sedikit, oke lah gitu, kita ikutin sedikit, tapi nanti kita kembalikan lagi. Tetap jalur pengajarannya tidak boleh jadi melenceng gitu. Materi tetap sampai, mahasiswa senang, dosen senang, ya kan? Tujuan dari kampus dan visi misi tercapai gitu. Oke, terima kasih itu dari saya. Ya, terima kasih dua calon sudah menjawab. Ya, Pak Uus, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat atas kedua Joko sama Pak. Tadi saya mendengar misi yang sangat ya untuknya di kali visi dan mempercayai kepada kita atau ada program dengan sangat tinggi dan mungkin sekali bagi dosen dan mahasiswa. Tadi Pak Amra dan sebagainya dan dosen itu sangat ya rasa ya. Terus Pak Joko ada orang-orang luar ada dan sebagainya lah kerja. Bertanya apa ini janji ya. Dan janji adalah utang kalau nggak utang pada kami. Pak Uus, maaf, pertanyaannya kurang jelas, sinyalnya agak kabur-kabur. Pak Bo. Kedua kandidat dengan terima kasih. Pak Uus, Pak Uus, maaf, kami cuma dulu terima kasih doang nih Pak Uus. Pertanyaannya bisa diulang lagi nggak Pak Uus? Saya akan jawab pertanyaan Pak Uus, bukan pernyataan tapi pernyataan itu. Jadi kita mengkomunikasikan visi dan program kerja itu adalah usaha semaksimal mungkin. Kalau Pak Uus bilang ini janji ya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalau siapapun terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau janji, mungkin janji badan binasa gitu ya. Tapi kan janji itu kalau di sini adalah program kerja yang akan diusahakan semaksimal mungkin gitu. Kalau misalnya kita disuruh berjanji, apakah dalam 3 bulan, misalnya seperti yang tadi, kesejahteraan dosen langsung berbalik misalnya jadi 100%. Dari sekarang nggak bisa janji seperti itu, tapi program kerja bisa dijalankan dengan usaha semaksimal mungkin gitu. Dan memang kesejahteraan itu memang benar-benar saya fokuskan di situ untuk dosen gitu. Silakan Pak Joko. Ya.
Sebentar, Pak Us, begitukah yang diinginkan jawabannya Pak Us? Karena Ya, kami ya. kurang mendengar omongan Pak Us tadi. Ada yang selek sama Pak Us nih kayaknya nih, nggak suka, putus-putus suaranya. Begitu Pak ya Us ya? Iya. Oke, siap. Kalau gitu, Nah, selama ini banyak yang visi misinya gitu. ya, oke. Ya, kita lanjut ke Pak Joko, Pak Us ya. Ya. Iya, kalau saya menanggapi Pak Uus, kalau janji itu kan dideklarasikan ya Pak. Tapi kalau ini kan kita program ya. Program itu tentu saja nanti ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah, di situ nanti kita coba memaksimalkan bagaimana program ini bisa berjalan. Tentu saja dalam koridornya Pak. Soal nanti sebagian mungkin dianggap tidak terpenuhi, ya itu pasti kendala yang kita memang tidak bisa ini ya. Tapi ya seperti yang Pak Amra juga bilang tadi, ya pasti setiap Kaprodi itu memperjuangkan banyak hal Pak. Tentu ini kan nanti bisa dilihat sendirilah dari bagaimana kita bekerja nanti, apakah kita masih di dalam komitmen visi misi tadi atau sudah tidak peduli gitu. Nah, soal kesejahteraan tenang aja Pak. Saya udah dengar tuh dari rektor tuh katanya mau dinaik-naikin semua Pak. Kalau mampu rektornya. Tapi kalau di FSP terutama ya ini kita banyak tahu dekan yang baru kan dan semua timnya itu lagi berusaha ya Pak untuk mengembangkan program-program yang sudah ada sebelumnya dikembangkan lagi. Ya tentu saja nanti efeknya ya dalam kepada dosen-dosen juga gitu. Itu sudah dibicarakan atau sedikit saya mendengar gitu bakal ada nanti program-program yang dibuka kembali Pak seperti yang kemarin-kemarin. Cuma mungkin ada sistem yang baru gitu loh. Atau ada penyesuaian baru gitu. Bisa jadi juga kita nanti bekerja sama dengan prodi-prodi lainnya atau fakultas lainnya dalam program-program baru itu Pak. Tapi ya dari dua yang saya dengar itu pihak rektorat dan pihak fakultas ya tentu saja saya juga sudah hampir 80%-an itu percaya bahwa saya nanti terjadi peningkatan penghasilan. Karena dua Pak, bukan ini kan dua pihak kan, dari rektorat dan dari fakultas juga sudah mencoba memberi gambaran dengan program-program mereka sendiri. Insya Allah. Amin. Paus enak denger lancar. Gitu denger Paus. Jawaban yang amin. Ya, oke. Pertanyaan kelima, silakan. Ada lagi? Kan baru 4, takut banget. Satu lagi. Enggak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk dari dosen tetap, saya tutup. Saya buka kepada audiens yang luring maupun daring 1 orang pertanyaan. Persilakan. Enggak ada? Apanya? Oke, tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya, sudah Pak Amra tidak apa-apa, kan udah nggak pakai itu lagi. Nanti langsung pakai kamera dari sini. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para pemilih, selanjutnya sesi kedua yaitu para calon saling bertegur sapa, yaitu saling menanya dan saling menjawab. Siap ya? Oke. Kita sesuaikan dengan nomor urut saja. Saya persilakan untuk Pak Joko, silakan bertanya tentang kenapa Pak Amra mau bersaing dengan saya. Kira-kira gitu ya. Biar jelas, kita yang memilih juga jelas. Oh, karena ini nih ya. Begitu nanti sebaliknya.
Nanti Pak Amra wajib menjawab. Itu wajib hukumnya, Pak Amra harus dijawab. Silakan Pak Joko wajib bertanya. Silakan. Terima kasih. Nah, sebenarnya kita bukan bersaing ya, karena kita sama-sama lulusan gitar nih. Wah, perlu diketahui juga kita lulusan gitar dua-duanya. Dan pernah satu master lah. Ya, oke. Pernah satu master. Jadi Pernah seranjang lah ya. Oke, silakan. ya, sebenarnya saya nggak bertanya nih. Saya ingin menggali dari pengalaman Pak Amra berada di menjalankan prodi musik sebagai sekretaris dulu kan. Kemudian dengan dilengkapinya dengan pendidikannya di magister dalam studi kependidikan ya. Terus Sabar. tes biologi tuh. Jelas kok Jok. Biologi. Testis kan. Baru masuk. Masih aman sih sinyal tadi. Oh ya, masih aman. Ya, saya ingin bagaimana Jangan aja. Pak Amra melihat kelemahan-kelemahan kita selama ini dan apa yang ingin dilakukan secepatnya untuk meningkatkan lagi keberdayaan musik, terutama di publik yang tadi seperti yang Bapak bilang tadi, ingin butuh program-program baru itu seperti apa dari pengalamannya itu, apa kekurangan kita yang bisa dijadikan peningkatan untuk hal ke situ, Pak? Oke, ya terima kasih pertanyaan Pak Joko. Sebenarnya prodi musik itu kan basicnya memang dari musik ya, rata-rata instrumentalis dan mereka biasa latihan sendiri. Ya. Nyala, mic nyala di luar nyala. Di daring nyala. Oh iya. Biasa latihan sendiri. Pakai mic ya, Pak. Nyala, mic nyala itu. Di yang di daring dia kerja. Oh iya. Nah, di sini kita Biasa latihan sendiri ya dengan menyelesaikan solusi sendiri gitu. Nah, itulah basic dasar dari banyakan dosen musik gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kelemahan, tetapi tinggal kita menambahnya aja dengan masalah manajemen. Iya, manajemen itu ya masalah pengaturan, regulasi itu yang kita ya paling enggak semua IKJ itu dari dulu begitu. Kalau udah soal regulasi itu atau administrasi itu paling males. Ya. Kadang pernah dulu saya mendingan suruh main gitar aja 2 jam deh daripada suruh nulis gitu. Itu sering terjadi begitu. Nah, jadi yang nanti bagaimana pendekatannya agar dosen gimana bisa mau menulis ya, bikin artikel. Nah, kan untuk jenjang fungsional dosen itu ya di situ. Menulis dan jurnal segala macam. Jadi memang kalau dipikir secara ini gimana kita dari dulu latihan musik tiba-tiba kok begitu ngajar sekarang akhirnya jadi kapan mau latihan kalau nulis terus mikirin jurnal mikirin itu gitu ya. Jadi ya memang kondisinya sekarang seperti itu, dikondisikan seperti itu, tapi kita jangan juga meninggalkan latihan dan kemampuan musik yang sudah kita punya gitu. Jadi kita combine itu. Yang nomor satu dari dosen musik semua dan pengajar adalah tidak pernah menyerah pada saat latihan. Jadi solusi itu selesai, lagu itu bisa selesai. Nah, itu semangat nggak menyerah itu nanti kita alihkan. Pasti itu tercipta pada saat mengerjakan sesuatu ya, pasti dosen musik nggak bakal nyerah itu. Mau buat jurnal atau apa gitu, karena spiritnya itu udah terlatih. Lagu yang susah aja bisa selesai latihan dengan berjam-jam beres gitu, apalagi cuma nulis ya kan, banyak sumber gitu. Nah, jadi itu nanti usaha itu tentu harus ada yang fasilitasi orang yang bidang manajemen yang mengerti bagaimana caranya menggabungkan soft skill dari para dosen dengan teknik hal-hal administratif tentang menulis dan segala macam itu. Terus itu bisa dibilang tadi sebagai kelemahan, tapi juga itu ada peluang di situ sebenarnya buat dosen-dosen gitu. Terus kalau dari IKJ secara di luar memang
nama kita memang tetap menggema ya, tetapi dalamnya itu harus tetap kita isi, jangan cuma namanya doang gitu ya. Dan itu memang sudah dari dosen-dosen sebelumnya dan pejabat-pejabat sebelumnya, kaprodi sebelumnya dah. Dari mulai saya masuk udah dirintis. Cuman masalah yang kurang adalah ibaratnya untuk penyimpanannya itu atau dokumentasinya itu kita yang kurang. Kita itu paling susah buat dokumentasi. Sekarang anak-anak sekarang itu kelebihannya gampang. Dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Itu adalah bentuk dokumentasi. Jadi itu akan mempermudah gitu. Nah, itu menjembatani antara mungkin dosen-dosen yang sebelumnya ya. Kadang-kadang ada ibaratnya maaf ya, kadang bilang gaptek gitu. Kadang kita juga bilang gaptek sama mereka gitu. Padahal kita tetap mengikuti ya, tapi itu memang harus dikomunikasikan biar nggak ada lagi gaptek itu. Gitu. Nomor satu, dosen musik itu semuanya berani semua. Mau misalnya kita berubah jadi teori ya berani, karena kan basicnya tadi menyelesaikan sesuatu yang susah itu mudah seorang diri loh, ya kan, latihan. Apalagi nanti bersama-sama, ensemble beres gitu ya. Instrumentalis sendiri beres gitu. Nah itu terus kalau dari sisi kelemahan lain ya, yang saya lihat selama ini sebenarnya komunikasi yang rutin itu kurang. Jadi kadang-kadang kita kalau komunikasi kan dosen musik ya rata-rata sensitif. Itu nomor satu, musik adalah orangnya sensitif karena ngerasakan, basicnya kan ngerasakan getaran tuh udah feelingnya gimana gitu. Nah itu sensitivitas itu jadi harus tetap dijaga, tetapi dengan cara komunikasi yang sehat gitu. Nah itu aja Pak Joko. Ya, Oke. terima kasih Pak Amra. Ya, terima kasih Pak Amra. Selanjutnya silakan Pak Amra untuk menyampaikan kembali soal yang lain kepada Pak iya. Joko. Saya sama juga nih Pak Joko, sebenarnya salut juga sama Pak Joko karena studinya juga kan sudah MSN ya kan, udah magister seni gitu kan. Jadi yang saya ingin sorotin di prodi itu nomor satu adalah pada saat mahasiswa itu akan menempuh ujian akhir, ya kan. Nah terutama soal tulisan. Nah gini, gimana nih caranya nih Pak? Karena setiap mahasiswa bimbingan itu pasti semua seolah-olah mulai dari yang baru. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu kan di kuliahnya gitu. Itu bagaimana caranya Pak? Biar tidak terjadi hal seperti itu gitu. Mungkin dari penelitian yang barusan Pak Damar sebut itu tadi depan, kalau misalnya dosen tuh melibatkan mahasiswa dalam penelitian, itu kan salah satu solusi ya. Nah, solusi dari Bapak Joko sendiri bagaimana gitu? Ya, terima kasih Pak. Ya, saya juga banyak ketemu ya permasalahan penulisan itu. Sampai saya tanya, terutama misalnya mereka ada analisa gitu kan, sampai saya pertegas gitu Pak. Ini kan sudah ada mata kuliahnya, pasti kalian sudah mengerti lah. Walaupun mungkin nggak 100% ya, atau setidaknya kan sudah ada gitu, sudah pernah. Tapi begitu dalam penulisan itu, mereka ya tidak sepertinya tidak membawa materi-materi yang dia dapat dari kuliah itu. Nah, ini kemungkinan terjadi itu karena mereka mengulang sejarah kita seperti dulu, deadline. Jadi sistem kebut. Nah, saya juga masih dapat kendala nih, beberapa mahasiswa tuh sudah menghubungin kita untuk pembimbingan tapi hilang. Gak tahu di mana rimbanya. Hilang. Jadi kita bingung nih, ini apa yang mau dikomunikasikan lagi? Kita tanya juga mereka masih alasannya begini begitu. Nah, saya kemarin itu banyak membantu mereka itu via jurnal, Pak. Jadi kalau mereka disuruh baca buku itu mungkin kan berat ya. Jadi saya langsung bukakan misalnya di Google Scholars itu, saya cari tema-tema yang mendukung penulisan mereka melalui jurnal. Nah itu sedikit membantu saya rasa
Tapi juga kita belum punya aturan, misalnya seperti di beberapa perguruan tinggi di luar itu. Sebenarnya kalau untuk nulis skripsi, untuk maju skripsi itu kan berat ya Pak, prosesnya itu panjang sebenarnya. Kalau kita kan belum ke arah situ. Mungkin nanti kita buat timnya. Bagaimana misalnya 1 tahun sebelumnya kita sudah ada apa namanya seperti mediator ya, mediator, mediasi segala macam, dan itu tim dosen itulah yang nanti membantu apa langkah-langkah yang mereka harus lakukan gitu. Jadi kalau sekarang kan ini nunggu kalau udah dapat surat dari PA, udah menyelesaikan berapa SKS, baru dia nulis. Bahkan saya juga sering bilang tuh kalau di kelas, tolong ya sebelum nanti kalian selesai, itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari bagaimana. Nggak apa-apa, saya bilang mulai konsultasi dari awal dengan dosen-dosen manapun silakan, saya bilang. Itu juga mungkin karena mereka masih sungkan ya, sungkan dan takut gitu. Sungkan dan takut seperti pengalaman ada dosen kita yang kalau ketemu red coret-coret gitu ya. Nah, mungkin mereka dapat informasi itu, jadi menakutkan seolah-olah gitu konsultasi awal itu gitu. Tapi nanti kita mediasi lah mereka itu, dan kita bimbing juga. Dan kalau setahu saya kalau di luar itu untuk judul aja itu udah sulit apa ngajuin judul itu ya, harus dosennya harus melihat juga ini kemungkinan dia bisa selesaikan atau tidak, itu juga jadi apa salah satu dasar untuk mengukur dalam misalnya setahun itu dia bagaimana, apakah mungkin dia menyelesaikan tulisan itu gitu. Nah, nanti kita buat itu timnya dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman di penulisan dan segala hal yang berhubungan dengan penulisan. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Selanjutnya ialah sebelum pemilihan kita adakan adalah acara agenda selanjutnya ialah musyawarah. Jadi kami panitia akan memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak yang hadir secara luring maupun daring untuk mencari mufakat apakah perlu dilanjutkan pemilihan dan sudah menentukan siapa calonnya atau belum. Kalau belum tidak apa-apa. Nah, di musyawarah inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa membahas itu semua ya. Dan untuk musyawarah ini kedua calon ikut kami di luar, harus ke training dulu. Jadi mereka tidak boleh terlibat di dalam musyawarah ini. Jadi di sini dan saya pun akan keluar, yang standby di sini hanya Bang Damar dari teater dan Sarah sebagai panitia koordinator untuk acara musyawarah ini. Itu ya Bapak Ibu, nanti kami akan nunggu kabar dari Sarah apakah sudah selesai, apakah atau belum. Kalau misalkan dalam musyawarah tidak menemukan kata mufakat, baru kita voting. Begitu ya Bapak Ibu, tapi kalau nanti sudah menemukan, berarti surat yang daring yang melalui email kami, berarti dihanguskan jika sudah bertemu calonnya secara musyawarah. Ya, oke. Bapak Ibu yang daring mungkin juga nanti bisa langsung mau menyampaikan, mute-nya boleh, mic-nya boleh bisa dinyalakan. Oke, silakan Bapak Ibu para calon, silakan meninggalkan ruangan. Nanya lagi, sudah tutup? Apa? Iya. Apa pertanyaan Mas? Tunggu sebentar, para calon Kaprodi Musik. Ini saya izin dulu kepada Pak Dekan. Jadi gini, kalau kita bicara musyawarah kan itu tentu apa mufakat itu kan tentu harus dihadiri dengan banyak orang, walaupun memang itu Nah, saya kira di sini yang hadir pun juga mungkin bisa dihitung gitu loh. Musyawarah, namanya musyawarah, mufakat itu kita harus bertemu dan bermusyawarah kan. Nah, kalau di sini saya kira tidak mencukupi untuk iya, tapi di situ pun juga kayak bagaimana kita untuk, saya kira seperti itu. Namanya saya musyawarah mufakat itu tentu memang dalam kondisi seperti ini bisa saja tapi kan itu bisa dilihat juga gitu. Ada beberapa dosen yang saya lihat tidak hadir juga kan.
Dan saya lihat juga ada proses pemilihan secara voting segala macamnya. Menurut saya ini bagaimana jika mungkin nanti tergantung nanti juga yang lainnya. Saya kira sih paling fair ya voting saja gitu, karena kan memang musyawarah kita harus. Saya kira seperti itu. Setuju. Jadi sebenarnya ini kami panitia menyerahkan kembali kepada dosen-dosen. Sebenarnya pertanyaan itu di forum ini, Pak. Gitu. Jadi silakan, makanya para kandidat keluar dulu, silakan mau di sana yang di daring juga. Apakah tidak perlu masalah? Udah kita langsung voting aja. Kami menunggu keputusan aja hasil dari yang di sini. Ya, itu ya. Oke, waktu tempat kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu semua, saya pikir kalau kita musyawarah kita harus quorum ya, karena total dosen musik itu 35 orang semuanya. Ya kan? 17 tambah 8 ya, 25 berarti ya. Kita tidak bisa putuskan sekarang karena memang tidak quorum, Pak. Itu kita tidak fair juga gitu ya. Tidak fair juga gitu ya. Itu jadi maka dari itu saya pribadi, saya di sini kapasitasnya sebagai dosen musik ya, bukan sebagai dekan ya Pak ya. Gitu. Saya sih meminta untuk voting saja, itu akan lebih fair, berdasarkan dari surat suara yang sudah masuk, ya, dan juga dengan ada yang kita di luring ini, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Halo. Ya. Begini. Kalau menurut saya sih bagusan voting untuk apa ada voting gitu kan. Ya, tadi itu yang saya kemukakan Pak, kalau kita mau musyawarah kita tidak quorum masalahnya Pak. Dosen musik totalnya 35 orang Pak. Buat apa kita capek-capek kumpul. Mendingan kita voting aja, nggak usah. Iya, saya kan bilang begitu Pak. Kita tidak bisa musyawarah karena dosen musiknya tidak hadir semua Pak. Iya benar. Jadi Boleh. tidak quorum. Jadi maka dari itu saya pribadi ini, kapasitas saya sebagai dosen musik ya Pak ya, bukan sebagai dekan ya Pak ya. Saya mengusulkan untuk kita voting gitu Pak ya. Ya. Oke. Itu aja ya. Terserah, mungkin Bapak Ibu yang lain punya pendapat yang lain. Ya saya mungkin kalau ini jadi kata bahwa masuk dan sama yang dari luring lah aja karena sebetulnya pemilihan itu kalau dalam belahan penjumlahan tadi salah apa jumlahnya kalau musyawarah nggak ada jalan voting. Jadi saya bilang siap aja jumlah suara yang jadi nggak ada yang angus. Ya, tapi itu masukan. Ya, oke. Baik, Ibu Rara, saya juga di sini agak putus-putus sedikit, cuman kira-kira dapat intinya. Tapi sepertinya kita semua di sini sudah hampir satu suara ya, dari mulai tadi Pak Uus, kemudian Pak Damar ya, kemudian juga tadi Pak Dimas.
Kalau dari saya mungkin agak untuk mempersingkat dari Bu Raras juga tadi ya, agak untuk mempersingkat waktu karena mengingat sudah hampir pukul 12. Apakah ada yang tidak setuju untuk tidak voting hari ini? Karena juga surat suara yang sudah masuk sudah berapa, Bu Sarah? 17. Oke. Untuk Bapak Ibu ketahui sudah 17 suara yang masuk dari daring. Jadi menurut saya apakah kita teruskan saja untuk voting? Yang luring, Yang luring belum Bu, karena memang kita belum sepakati. Jadi setelah disepakati kita voting, kita di sini nanti akan melakukan voting yang luring. Oke, ada yang tidak setuju mungkin dari Bapak Ibu yang hadir? Yang di sini setuju semua ya voting ya? Voting aja ya. Oke. Saya milih voting. Ya oke. Yang daring mungkin ada yang tidak setuju voting. Orangnya juga nggak seberapa ya. Ada Pak Beni, Bu Baptias, Pak Us tadi setuju ya. Kemudian Mas Rama ya. Kemudian Voting aja. Voting. Oke, baik. Oke, berarti sudah disepakati voting ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu kita akan voting. Kalau gitu saya serahkan ke panitia. Kalau memang ya silakan. Kalau memang disepakati voting berarti saya serahkan kembali ke panitia ya. Silakan. Ini siapa ya? Mas Damar. Ya. Pemungutan suara aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami pun di luar musyawarah juga sebenarnya. Ya. Karena kalau saya pribadi saya juga bingung, pilih siapa ya? Jadi juga ya udahlah, teman seranjang semua jadi kita bingung, sama-sama enak gitu, sama bagus. Jadi ya serahkanlah, untung saya nggak memilih. Gitu. Ya terima kasih yang bapak-bapak ibu-ibu yang di daring. Mami Raras, kok nggak ada suaranya Mami Raras? Saya manggil dia Mami, kayak dari dulu saya manggil dia Mami, karena mirip ibu saya. Iya, nggak ada suaranya. Oke. Ya, gimana sekarang keputusannya voting? Oke, voting ya. Jadi yang daring nanti, jadi gini Bapak Ibu, yang daring sudah kami terima data-datanya. Jadi kalaupun nanti di sini mereka tidak hadir, tapi suaranya sudah tetap kami anggap sah. Jadi walaupun mereka tidak ada mengikuti acara ini, tapi sudah mengirimkan surat suara, kami anggap suaranya sah. Gitu. Jadi tidak terpaut dari absen, kecuali yang luring yang hadir ini aja yang dihitung. Ya. Yang daring itu ada 17 orang yang surat suara diterima hanya 14. 3 tidak mengirim. Tuh. Silakan diberikan. Itu dalam menggarudanya di situ. Oh ya, calon juga dapat memilih ya. Calon juga bisa memilih. Iya, calon memilih. Nama. Ya, bukan nomor urut, nama. Ya. Nomor urut nanti kita di demo oleh FBI. Kalau yang sudah, silakan masukkan ke dalam guci ajaib. Itu di sini. Ya. Ada pintu. Gua pulang pintu. Hadiah itu kan door prize. Coy, tulis coy. Jadi door prize sih, Pak. Gimana bisa door prize? Maksudnya kejutan ketok pintu, Pak. Iya, dibuka pintu ada hadiah kan. Kalau Indonesia kan harus dijelaskan semua. Tadi Pak Pur udah menulis? Sudah? Oke.
Ya. Kita berhitung untuk yang luring dulu ya, yang daring nanti kita akan bacakan juga. Jadi kami hanya membacakan calon, bukan pengirimnya, ya. Kalau nanti ada bukti, kalau misalkan di para calon merasa kurang puas, merasa saya sudah kampanye kok suara saya hilang, nah kita bisa nanti kita buka email-email yang masuk dari mereka. Silakan. Ya, nggak usah nomor kali, nama aja langsung, nama aja. Dia Samad bikin apa sih? Dia Samad bikin apa sih? Samad. Oke, ya silakan. Bacain. Ya, silakan. Berarti gimana biar enaknya ya? Sinilah biar yang kelihatan dekat. Sini. Oke. Kita mulai ya. Yang daring mungkin bisa juga melihat, mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat yang daring perhitungan suaranya. Pak Amar di mute dulu. Oke. Silakan. Belum di mute. Pak Uus bisa di mute dulu, Pak Uus. Udah? Oke. Kita mulai perhitungan suara secara luring terlebih dahulu. Silakan. Ini suara-suaranya bisa di zoom biar yang luring bisa melihat juga. Yang daring. Yang pertama, Amra Reza. Ya, sah? Oke. Ya. Kedua, kecil banget nih. Amra. Tiga, Joko. Joko Widodo. Joko Widodo MSN. Kusinyo yang milih itu pasti. Joko. Mas Joko Widodo. Yuli. Itu Yuli yang nulis pasti. Joko Widodo. Amra Reza. Joko Widodo. Ya. Habis ya yang Mark di sini Zoom. Oke, yang luring habis suaranya. Total suara ya. Enggak apa-apa, dihitung dulu. Dihitung dulu aja, dihitung. Yang itu nanti dibagi juga. Oke. Ya, tar. Untuk yang daring di sini Pak Joko Widodo mendapatkan 7 suara. Pak Amra Reza 3 suara. Ya. Oke, kita lanjut untuk pemilihan di daring. Di bawahnya ya. Ya, nanti. Silakan. Ini saya tidak sebut, saya tidak di ini aja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah nama, sengaja tidak saya perjelas. Ya, di sini adalah nama-nama pengirim ya. Jadi ada 17 orang yang mengirim hanya, tapi kita terima hanya 14 suara
hanya 14 orang yang mengirim secara daring, ya. Dan disinilah nama-namanya sudah ada di kami. Oke, saya bacakan. Amra, Joko, 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 Amra, Joko, 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 Amra, Joko, 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 Amra. Ya, oke. Sebelum dihitung, biar para calon melihat nama-namanya, nanti saya kasih buktikan. Ya. Ya, Amra. Ini suara yang terkumpul. Ya, bentar ya. Baik, untuk suara daring, Bapak Joko Widodo mendapatkan suara 10. Untuk Amra Reza mendapat suara 4 suara. Maka total Joko Widodo banyak 17 suara dan Amra Reza 7 suara. Maka hasil dari pemilihan kali ini Kaprodi Musik terpilih tahun akademik kayak 2021 enggak baru lagi. Oh, oke. 2019-2023 adalah Bapak Joko Widodo MSN. Bayangan gue tuh baru lagi kehitungnya. Oh enggak, terusin. Oh gitu. Oh, ya bagus lah kalau 23 nggak lama-lama gue. Ya oke, baik. Terima kasih. Ada terakhir ialah kita juga terpilih Kaprodi FSP IKJ tahun 2019-2023 adalah Bapak Joko Widodo MSN. Untuk selanjutnya Bapak Joko mungkin dapat menyampaikan sepatah berkata-kata untuk sebagai Kaprodi baru di seni musik. Ya, alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik pemilihan Kaprodi Musik 2019-2023. Sebenarnya saya tidak ingin ada nama kompetisi sebenarnya. Pinginnya sih begitu. Jadi kalau bisa nanti di periode pemilihan berikutnya jangan ada lagi kata kompetisi lah, karena kita semua kan sudah dekat semua lah, sudah tahu kerja masing-masing, sudah mengetahui secara hati ke hati. Sebenarnya kita ini kan satu tim gitu. Jadi saya agak kurang ini kalau disebut kompetisi. Jadi ini kan hanya bagaimana prodi itu berjalan ya. Tentu harus ada yang memimpin gitu aja. Jadi untuk nextnya saya pengennya nanti kita pemilihan lagi itu untuk menghindari kata-kata kompetisi. Nah, saya juga mohon bantuan dari Bapak Ibu dan terima kasih juga buat Pak Amra sebagai senior saya ini. Bapak Ibu perlu saya ingatkan lagi, Pak Amra ini senior saya.
banyak juga menginspirasi, banyak juga berkontribusi selama saya dulu kuliah S1. Apalagi beliau ini prakteknya begitu keras, begitu. Saya sering menyaksikan beliau itu berlatih dan sangat banyak menginspirasi lah bagi saya, terutama dengan rekan Mas Toto dulu dari Beni Toto Susilo. Wah, itu salah satu ikon juga di kita sebagai junior. Dan tentu saja Bapak Ibu semua yang senior maupun junior, kalau boleh saya pakai istilah itu, juga banyak menginspirasi buat saya. Pak Damar, Bu Baptias, Pak Gideon, Pak Dimas juga itu sangat amazing bagi saya. Bisa dan mau gitu berkontribusi untuk kemajuan musik, juga dosen-dosen lainnya, Pak Beni, Pak Uus, dan Pak Obrin nih yang gimana Pak? Semoga S2-nya selesai Pak ya. Udah selesai Pak ya? Alhamdulillah. Jadi ya seperti belum. Dikit lagi. Mari kita support dan doakan bersama. Jadi seperti janji-janji kita, saya dan Pak Amra pasti kita melakukan regenerasi dan tentu saja memperhatikan dosen-dosen semuanya. Apabila saya ada kekurangan dan kekhilafan nanti dalam ini, silakan tegur dan silakan kasih informasi dan saran buat saya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya saya pikir kita sudah sampai di ujung puncak acara di pemilihan Kaprodi ini. Saya selaku Ketua Panitia dan Bapak Ibu Sarah dan Bapak Acoy mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf pada para kandidat sebelumnya jika ada yang salah dalam pelaksanaan, juga Pak Dekan, mohon maaf juga kalau misalkan acara ini kurang begitu baik dan kurang sesuai yang diharapkan. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Dan selamat untuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Amra sudah mau berkompetisi. Sebenarnya kita emang bener, kita udah usah kompetisi sih, orang kita sama-sama. Saya bilang kita ini seranjang, ngapain lagi kompetisi gitu sih, bener ya. Kita cuma udah lu dulu aja lah. Iya, kita cuma mau tahu lu apa sih mau ngapain sih gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ini pemilihan ini kita nggak, bingung kita pemilihan ini kan. Sama-sama keren, jago, ngapain lagi pilih-pilih. Itu aja sih, cuman emang kita harus cari pemimpin ya, paksa harus ada. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Dan ada paket door prize dari kami yang disiapkan oleh Dekan. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu-ibu yang daring, terima kasih. Maaf yang daring tidak dapat menerima paket. Mungkin ada foto bareng dong. Oh, foto bareng. Oke, foto bareng ya. Foto barengnya. Yang daring bisa dikirimin Gojek dong, GoFood. Yang kirim gambar. Ya. Kita bisa kirim gambar. Yang luring. Kalau yang daring itu sudah ada pengusaha kuliner, ada Pak Uus, ada Pak Beni. Saya gak enak nih. Ayo Pak Uus, kirim Pak Uus. Siap. Fotonya ya. Bapak Ibu yang di sana, di kamera di situ. Kumpulkan supaya nampak semuanya. Sebentar aku tak nyisir dulu. Mami Raras udah keluar nih, Mami Raras nih. Iya dong, Ibu Raras mana? Iya. Lipstick saya masih kelihatan nggak lipstick? Brin, kasih lipstick. Hah? Kasih lipstick. Yang di
Yang di luring kurang lebar, kurang lebar. Nah, itu kelihatan, Sip, keren. Iya. Salah kalian aja lah. Saya kan Bu Rara, udah kelihatan belum? Lipstick gue udah kelihatan loh. Hai Mbak Ruri. Cukup ya. Terima kasih. Pak Uwas pakai rok ya, jangan pakai rok lagi di bawah itu. Telanjang. Fonti mah telat dulu. Apa tuh ya? Terima kasih. Bowo. Mas Fonti, proyek dong. Mbak Sarah sama Baru Siapa lagi? Terima kasih panitia. Ya, oke, sama-sama. Makasih Bu Rara. Terima kasih semua. Selamat Pak Joko. Oke, bisa keluar udah Bapak. Yuk. Oke, saya ke kiri ya. Ya. Saya ke kiri juga. Fonti, nahan mulut. Sabar. Fonti, gimana nih? Lagi nyusun proyek. Fonti dalam rektor. S3 dulu. S4, Samsung. Calon lurah Kasir. Siap. Terus. Wait. Mana Us? Tegang tadi. Tegang tadi. Oke, semuanya. Pon.